Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu tentang cemburu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang satu topik, yaitu cemburu, Pak Paul. Nah, agar pendengar kita yang mungkin pada waktu itu berhalangan untuk mendengarkan acara ini bisa mengikuti perbincangan kita selanjutnya pada kali ini, mungkin Pak Paul bisa menguraikan secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu itu, Pak Paul. Yang pertama adalah cemburu itu memang pada mulanya ya keluar dari rasa cinta. Sebab kalau kita tidak mencintai, ya kita tidak akan cemburu. Namun, pada pemunculannya, cemburu itu tuh merupakan gabungan dari dua perasaan, yaitu perasaan marah dan perasaan takut. Marah karena kita merasa kita itu tuh dicampakkan, dibuang, dinomor duakan. Sedangkan takut karena kita itu melihat bahwa pasangan atau yang kita kasih itu akan meninggalkan kita. Nah, itu menimbulkan ketakutan yang sangat besar. Gabungan dua perasaan ini memunculkan sebuah perasaan yang sangat kuat yang kita panggil cemburu. Cemburu itu sebabnya waktu muncul ya buta, dikatakan oleh Bu Esther pada kesempatan yang lampau itu. Artinya memang kadang-kadang ya sepertinya tidak rasional, bisa sangat kuat sekali. Nah, meskipun demikian kita mengakui bahwa cemburu bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang benar, hal-hal yang nyata. Pada kesempatan yang lalu kita hanya membahas penyebab cemburu yang tidak berdasar, yaitu masalah dalam kepribadian kita sendiri. Ada yang posesif. Yang posesif itu tuh mempunyai kebutuhan menggandoli, menguasai pasangannya. Karena dia adalah orang yang sangat tidak aman. Dia orang yang haus akan kasih sayang. Bertemu dengan pasangannya merupakan hal yang terindah yang pernah terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya dia sangat takut kehilangan, maka dia terus-menerus ya mengontrol dan memunculkan sikap penuh kecurigaan pada pasangannya. Yang kedua adalah kepribadian yang kita sebut narsisistik, mementingkan diri sendiri, tidak memusingkan atau mempedulikan orang lain. Nah, tipe ini juga mudah sekali untuk cemburu karena dia ingin memastikan bahwa semua perhatian tetap diberikan kepadanya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Apa yang biasa diberikan harus diberikan terus-menerus. Nah, kita membicarakan juga penanganannya, Pak Gunawan. Kepada yang posesif, kita harus memang memberikan batas yang jelas ya. Bahwa saya mencintaimu dan akan tetap mencintaimu, tapi saya tidak merasa nyaman di rantai seperti ini. Saya perlu batas, saya perlu ruang untuk bergerak juga. Ini harus ditentukan jauh sebelum menikah. Sedangkan untuk yang tipe narsisistik, memang si pasangan harus dari awal berkata bahwa saya mempunyai sejumlah orang yang harus saya berikan perhatian. Kamu bukanlah satu-satunya. Jadi biasakan untuk tidak mendewakan atau memusatkan seluruh perhatian untuk orang yang narsisistik ini. Nah, dengan cara itulah kita bisa menjaga batas. Nah, Pak Paul, kalau yang terdahulu kita membicarakan itu dua penyebab kecemburuan itu dari sisi orang yang cemburu itu tadi, Pak Paul ya. Jadi ada masalah kepribadian di dalam dirinya. Mungkin tidak, Pak Paul, kecemburuan itu timbul akibat orang lain, khususnya pasangannya gitu, Pak Paul. Nah, kita akan masuk sekarang kepada penyebab yang berikutnya, Pak Gunawan, dan itulah memang titik berangkatnya. Bahwa ada kalanya cemburu itu pada tempatnya.
Mengapa? Sebab dipicu oleh hal-hal yang real, yang konkret. Salah satunya adalah kalau kita mempunyai pasangan yang mempunyai pola pergaulan bebas dengan lawan jenis. Artinya merasa tidak apa-apa pergi dengan teman lawan jenis, berdua ke kafe, ngobrol, pulang kerja, dan merasa tidak apa-apa. Main bowling berdua dengan lawan jenis, dan tidak merasa itu hal yang salah. Nah, seyogianya lah, kalau kita mempunyai pasangan seperti itu, kita merasa cemburu. Kenapa cemburu? Sebab kita takut bahwa relasi ini akan nanti berlanjut. Dan bukankah banyak perselingkuhan berawal dari relasi yang seperti ini, yang tidak ada batasnya sama sekali. Nah, akhirnya kan kebablasan menjadi sebuah perselingkuhan. Jadi kecemburuan yang muncul bagi saya adalah kecemburuan yang wajar dan seharusnya. Susahnya kan kadang-kadang orang-orang seperti ini ada yang mengatakan lah, sebelum saya pacaran dengan kamu, saya juga sudah seperti itu kehidupannya, begitu Pak. Memang ada orang-orang yang lebih luas, banyak teman. Ada orang-orang yang tidak terlalu luas, sehingga tidak banyak teman. Nah, sudah tentu kalau mereka berdua menikah, ini nih akan menimbulkan ya gesekan ya. Tapi ya memang perlu penyesuaian. Yang terlalu kaku, tidak banyak teman, ya harus membuka diri, ya menerima teman-teman dari pasangannya. Sebaliknya, yang mempunyai persahabatan, pergaulan luas, berteman dengan banyak orang, juga harus membatasi diri. Misalkan dia tetap boleh pergi, tapi pergilah bersama-sama, beramai-ramai, jangan berduaan. Dan kalau misalnya memang memungkinkan, pergi juga lah dengan pasangannya. Atau yang lainnya lagi adalah, dia boleh menelpon, bercanda, tertawa, silakan. Tapi jangan menceritakan hal-hal pribadi tentang pergumulan dia dalam pernikahan, tentang pasangannya. Nah, itu semua dia ceritakan kepada teman-teman lawan jenisnya. Nah, itu tuh yang harus diubah. Jadi sekali lagi memang akan harus ada perubahan pola berkawan. Kalau kita tidak mau mengubah pola berkawan kita setelah menikah, itu akan menimbulkan masalah. Dan sekali lagi saya tekankan, bukankah banyak perselingkuhan berawal dari pola berkawan yang terlalu bebas ini? Ya, di dalam hal ini Pak Paul, di dalam kecemburuan yang dipicu oleh tingkah laku yang berlebihan dari pasangannya terhadap lawan jenisnya, itu Pak Paul. Sebenarnya yang harus diperingatkan ini siapa ini Pak Paul? Saya kira kalau memang jelas ya bahwa si pasangan itu mempunyai pola berkawan yang terlalu bebas, dialah yang harus diingatkan. Dan ya sekali lagi sebisanya ini terjadi atau diingatkannya ya sebelum menikah. Bahwa engkau terlalu bebas. Tidak bisa engkau mempertahankan persahabatan seintim itu dengan lawan jenis setelah kita menikah. Tidak bisa. Sebab kenapa? Ini akan mengganggu pernikahan kita. Seyogianya lah keintiman antara suami dan istri itu terpupuk terus-menerus. Sebab apa? Kita tidak memiliki orang lain untuk membuka diri sedalam itu. Nah, akhirnya kita hanya datang kepada pasangan kita untuk membuka diri sedalam itu. Nah, kalau keduanya menjalani ya pola yang sama ini terus-menerus, tidak bisa tidak, keintiman di antara mereka akan makin mengakar, makin menguat. Tapi kalau ada apa-apa, dia cerita dengan orang. Ceritanya apalagi dengan lawan jenisnya. Ya, lama-kelamaan hilanglah kebutuhannya itu untuk cerita kepada pasangannya sendiri. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bercerita kepada pasangan sebab sudah bisa mengeluarkan itu semua dengan orang lain. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Hubungan mereka akhirnya makin renggang karena keintiman itu tuh akhirnya makin hari makin tipis. Tidak ada lagi yang menambah keintiman mereka. Jadi memang tidak sehat ya seseorang itu tuh mempunyai perkawanan yang bebas seperti itu. Dan jangan sampai kita berdalih, oh tidak apa-apa, ini teman biasa. Hampir semua perselingkuhan dimulai dari persahabatan seperti itu. Jadi jangan kita membodohi, menipu diri sendiri dengan berkata tidak apa-apa. Nanti akan ada apa-apa.
Nah, kalau ada orang bersedia menikah tapi tidak bersedia mengubah gaya hidupnya, nah ini memang dia selayaknya lah tidak menikah. Sebab orang yang menikah harus bersedia ya mengubah gaya hidupnya ini. Ya, Pak Paul. Kalau tadi orang itu diperingatkan, lalu balik bertanya, loh kamu itu cemburu sama mencemburui aku gitu. Sepatasnya orang yang ditanyai tadi menjawab, memang betul saya cemburu, atau dia tidak perlu mengaku bahwa dia cemburu, Bapak? Saya kira dia harus jujur dan berkata, saya cemburu. Tapi kecemburuan saya berdasar. Kecemburuan saya berdasar. Seringkali orang itu tuh akan berkata, nggak ada apa-apa kok. Tapi kalau kita balik situasinya, misalkan, kitanya yang begitu, pergi-pergian dengan lawan jenis, mungkin sekali dia akan berkeberatan. Dia akan marah dan berkata, kenapa kamu harus dekat-dekat dengan orang itu? Nah, jadi memang ini nih ya perlu disadarkan ya. Dan kalau dia disadarkan, akhirnya masuk ke relasi yang lebih serius. Dan ini akan kita bahas sekarang, yaitu relasi perselingkuhan. Jelas-jelas sekarang akhirnya terjadilah perselingkuhan itu. Nah, waktu terjadi, tidak bisa tidak, ini akan berdampak. Dan salah satu dampaknya adalah kecemburuan dari pasangan yang dikhianati. Dan sudah tentu kecemburuan yang sudah didasari atas fakta perzinahan, wah ini kecemburuan yang sangat-sangat besar. Yang memang sangat kuat emosi marahnya dan emosi takut kehilangannya itu. Dan kalau sudah sampai pada tahap ini, rasanya bukan hanya satu pihak yang memerlukan pertolongan ya Pak Paul ya. Kedua-duanya baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi korban sudah sama-sama intinya memerlukan orang lain ya Pak. Betul sekali. Dalam masa yang sulit ini, mereka memang memerlukan pihak ketiga ya, pihak konselor untuk bisa menolong mereka. Sebab kalau tidak memang akan sangat sulit sekali bagi mereka berkomunikasi. Kecenderungannya adalah saling mencakar. Terus-menerus saling mencakar. Nah, untuk bisa menolong, mungkin di antara pendengar kita ada yang mengalami ya masalah seperti ini, akan saya bagikan beberapa masukan. Kepada pihak yang bersalah, ini yang pertama-tama yang saya harus katakan. Pihak yang bersalah harus meminta maaf. Dan ini nih penting, bukan sekali, berkali-kali. Jangan sampai pihak yang bersalah berkata, saya sudah pernah minta maaf, dan itu sudah cukup. Oh, itu ego yang begitu tinggi, itu tuh nggak mengobati masa pemulihan. Pemulihan akan cepat terjadi jikalau pihak yang bersalah cepat meminta maaf, dan tidak ragu untuk terus-menerus meminta maaf. Sepertinya minta maaf itu adalah obat yang terus-menerus harus dibubuhkan pada luka yang menganga itu. Kita nggak bisa berkata, oh, udah satu kali saya bubuhkan obat, sudah pasti sembuh sendiri semuanya. Oh tidak, luka yang menganga itu perlu perawatan dan tugas si pihak yang bersalah lah membubuhkan obat. Obatnya yaitu salah satunya permohonan maaf. Berkali-kali. Setiap kali pasangannya bereaksi dengan keras, marah atau apa, dia harus berkata, saya minta maaf. Saya yang salah. Seperti itu. Ya. Lalu yang lainnya bagaimana, Pak? Dia juga harus ya mengizinkan dan menerima kemarahan pasangan yang tengah terluka. Dia tidak bisa berkata, kamu tidak boleh lagi marah. Cukup sekali marah. Tidak bisa. Luka akibat perselingkuhan itu terlalu tidak cukup hanya sekali dia marah. Mungkin marah berpuluhan, beratusan kali. Bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, mungkin bisa 2-3 tahun berlanjut terus-menerus. Jadi benar-benar ini akan memakan waktu yang panjang. Jadi pihak bersalah, terimalah. Berikutnya adalah pihak yang bersalah harus memutuskan semua tali relasi dengan rekan selingkuh. Tidak boleh ada lagi kait-mengait dengan si rekan selingkuh itu. Misalkan, satu tempat pekerjaan, dia harus pindah. Satu gereja, dia harus keluar dari gerejanya, dia pindah ke gereja yang lain. Pokoknya benar-benar
tidak boleh ada lagi kaitan sedikit pun dengan rekan selingkuh itu. Sebab semakin lama ya ini berlangsung, kaitan ini terus berlangsung, semakin lama pula lah proses pemulihan yang terjadi. Pasti itu makan waktu lama sekali, sebab belum sembuh, terus dia harus mendengar lagi si rekan selingkuhnya mungkin telepon lah, nanya lah, atau itu apalah. Nah, apalagi kalau si pihak yang bersalah sudah berjanji tidak menghubungi rekan selingkuhnya, terus ketahuan tetap menghubungi rekan selingkuhnya. Anak itu tuh benar-benar menghapuskan semua perbuatannya dia yang tadinya tuh sudah baik itu. Langsung semua menjadi nol kembali. Ya. Yang terakhir tentang orang yang bersalah ini, dia harus hidup transparan dan siap mempertanggungjawabkan setiap keberadaannya dan perbuatannya. Jadi benar-benar untuk membangun kembali rasa percaya, dia harus super transparan. Seperti anak kecil melapor kepada orang tuanya, ya itulah yang harus dia lakukan. Kemana dia pergi, dia beritahukan. Kapan dia pulang, dia tepati. Dan nggak pernah pergi sendirian lagi, dia pergi selalu didampingi oleh orang. Itu semuanya tuh akan menolong pasangannya kembali mempercayai dia. Jadi ini benar-benar sebuah upaya yang total begitu Pak ya, yang rasanya sih pasti nggak mudah untuk untuk seseorang yang sudah melakukannya. Sepertinya yang tadinya sudah punya kehidupan sendiri, atur sendiri, tiba-tiba harus seperti punya wajib lapor seperti itu untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari pihak yang sudah dilukai ya. Dengan kata lain Bu Esther, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, dia harus berani ya dan rela ya mengorbankan harga dirinya. Ini yang susah memang. Karena dia merasa, kok saya harus membuang harga diri saya serendah itu. Iya. Harganya mahal untuk mendapatkan kepercayaan. Harganya mahal untuk menjahit kembali relasi yang sudah robek ini. Sangat mahal. Dan harga yang termahal yang harus dipikulnya adalah egonya, keangkuhannya, harga dirinya. Itu yang dia mesti berani korbankan. Karena itulah ya harga yang dituntut darinya. Mungkin karena itu ada orang lebih baik memilih cerai aja gitu Pak Pol ya? Ada yang begitu. Daripada dia harus membayar harga yang begitu mahal itu. Nah, bagaimana dengan pihak yang satunya Pak ya? Pihak yang dilukai itu Pak. Nah, ini yang pertama ya. Pihak yang dilukai harus memberi maaf. Jadi jangan sampai dia berkata, saya tidak mau memaafkan. Dia harus memberi maaf. Atau dia berkata, saya tidak bisa memaafkan. Betul, tidak apa-apa. Tapi pertanyaannya, mau tidak memaafkan. Yang Tuhan minta dari kita adalah kemauan itu dulu, memaafkan. Tuhan mengerti sampai kita berhasil ya melupakannya dan tidak lagi mempunyai perasaan yang begitu bergejolak, itu memakan waktu yang panjang sekali. Mungkin tidak bisa melupakannya sama sekali, akan terus mengingatnya, tapi setidaknya ingatan itu tidak menggoncangkan hidup kita lagi. Nah, itu perlu waktu yang panjang untuk sampai ke situ. Jadi dia harus mau berencana, bertekad memaafkan meskipun susah. Dia harus menjalani sebuah kehidupan supernatural. Bukan lagi dengan kekuatan dia, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan berapa kali dia harus memaafkan? Sesering mungkin. Artinya bukan sekali. Sebab apa? Dia akan marah, dia akan nanti memaafkan. Dia akan marah, dia akan memaafkan. Dengan kata lain, dia mesti memberi izin kepada dirinya sendiri untuk marah. Kadang-kadang ada yang merasa, saya tidak boleh marah. Mengapa saya harus marah? Saya tampak seperti orang bodoh di hadapan pasangan saya marah-marah. Saya harus simpan kemarahan saya. Tidak. Dia dilukai, dan memang dia mempunyai hak untuk marah. Dia disakiti, dia mempunyai hak untuk marah, dan tidak apa-apa marah. Izinkan diri untuk marah. Ya, dan kemarahan itu tidak membuat dia tidak rohani. Jadi nggak apa-apa ya. Namun tetap saya katakan, dalam mengekspresikan kemarahan, kita harus tetap menjaga batas. Jangan sampai kita itu tuh akhirnya memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk. Jadi Tuhan kan memang mengizinkan kita marah. Tapi jangan sampai di dalam kemarahan itu kita membuka pintu iblis masuk dan malah menjatuhkan kita, membuat kita berdosa.
Ya, harus jaga batas. Misalkan kita ingin membalas perbuatannya ya. Nah jangan. Kita ingin melukai dia atau apa. Nah itu ada batasnya tuh. Jangan kita lewati batas itu. Dan untuk pihak yang terluka, saya juga anjurkan, kembalilah kepada fakta dalam menjalani proses pemulihan ini. Bukan pada perasaan belaka dalam menilai kejujuran pasangan kita. Biasanya dalam masa-masa itu tuh kita tidak lagi menggunakan rasio, tidak lagi melihat fakta. Pokoknya merasa apa langsung kita ikuti perasaan kita itu. Bahwa dia berbuat lagi, dia tidak jujur, dia apa. Nah tidak. Kalau mau menuduh, kembali ya kepada prinsip yang sama. Apakah ada buktinya? Kalau tidak ada bukti, jangan sembarangan menuduh. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat bisa jadi lari ke ekstrim satunya Pak ya, bahwa kalau yang pihak bersalah tadi kan Pak Paul katakan sepertinya harus menurunkan egonya gitu, seperti diserahkan gitu ya kendali kepada pihak yang dilukai. Nah pihak yang dilukai karena merasa sudah dilukai sepertinya punya hak untuk pegang kendali ke atas keseluruhan hidup pasangannya. Nah itu gimana Pak? Dia harus mengerem. Jadi kalau tadi kepada pihak yang bersalah, dia harus menelan egonya ya, dia harus mengorbankan egonya. Kepada pihak yang dilukai, dia harus mengerem dirinya, memberi batas kepada dirinya. Jangan semaunya, jangan bertindak sekehendak hati. Tidak, tetap ada batas yang harus dia itu tuh jaga. Yaitu batas apa? Batas Tuhan. Yaitu apa? Jangan berdosa. Lewat dari situ kita berdosa, berarti kita melanggar batas Tuhan. Jadi itu ya, jangan terlalu jauh melangkah sampai akhirnya kita masuk ke dalam dosa. Tapi ada cukup banyak orang yang dilukai Pak Paul ya, yang terutama dari pihak istri ini, yang tidak berani marah Pak Paul. Bukan tidak mau marah, sebenarnya dia ingin marah, tetapi dia tidak berani marah itu. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Karena takut akan reaksi suaminya atau ya, pasangannya nanti itu. Diceraikan itu yang menjadi kekhawatiran dia. Sehingga dia tidak berani marah. Nah, kalau memang itu yang terjadi, dia mesti ngomong sama pasangannya. Terus terang bahwa saya sebetulnya sangat marah sekali kepada kamu. Saya belum bisa mengekspresikannya sekarang, tapi saya hanya mau memberitahukan kamu, saya sangat marah kepada kamu. Setidak-tidaknya dia mengkomunikasikan bahwa dia marah. Mungkin perlu waktu yang lebih lama, dia merasa lebih nyaman, baru dia bisa marah, tidak apa-apa. Kalau dia belum bisa sekarang. Tapi setidaknya komunikasikanlah bahwa dia marah. Iya, jadi si suami itu harus tahu bahwa sebenarnya istrinya cemburu gitu Pak Paul, dengan Betul. dasar yang cukup kuat itu. Betul. Memang masalah akan lebih runyam kalau pihak yang bersalah itu tuh tidak mau bertobat, tidak peduli dengan reaksi pasangannya, sebab dia merasa dia di atas angin. Iya. Nah, itu memang lain lagi sih ya. Cara pendekatannya memang ya tidak akan sama. Ya memang dalam hal ini seperti yang Pak Paul katakan, yang laki ini merasa di atas angin dia. Karena uang dia yang pegang, Seringnya begitu. semuanya dia yang menguasai gitu. Anak-anak juga dekat dengan dia. Nah ini istrinya terjepit ini. Tapi orang yang merasa di atas angin, Pak Gunawan, suatu hari kelak akan ditiup oleh angin. Tuhan nanti akan meniup orang-orang itu. Iya. Akan membalasnya ya. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya kedua-duanya harus sama-sama berupaya untuk memperbaiki kondisi ini Pak Paul. Itu apa yang bisa mereka bersama-sama lakukan? Cari bantuan Pak Gunawan. Carilah seorang hamba Tuhan, seorang konselor untuk menolong mereka ya. Mereka biasanya tuh sulit sekali berkomunikasi ya. Komunikasi menjadi ajang peluapan emosi. Nah, maka diperlukan kehadiran seorang konselor untuk bisa menjembatani mereka. Sehingga komunikasi antara mereka tidak putus. Berikutnya, mereka harus menyelesaikan masalah akarnya. Kadang-kala kita berpikir dengan putusnya relasi dengan semuanya akan kembali beres. Belum tentu. Karena kadang ada masalah lain yang harus diangkat. Ya, ini perlu dibereskan dengan tuntas. Lainnya lagi, dua-dua harus berkomitmen untuk tetap bersama. Betapapun sulit perjalanan yang akan harus dilalui. Jadi jangan sampai tidak ada komitmen untuk mempertahankan pernikahan ini. Dari awal, dua-dua berkata, kami akan pertahankan pernikahan ini. Dan keduanya mesti kembali kepada Tuhan. Mesti ini nih syarat mutlak. Kita mesti mendengar suara Tuhan,
dan menaati kehendak-Nya. Apa yang Tuhan suarakan kepada kita lewat firman-Nya, ikuti, taati. Meskipun harus melawan ego kita, melawan perasaan kita, ikuti. Ya, jangan turuti keinginan daging. Ya, seperti membalasku atau yang lainnya, jangan. Pembalasan adalah hak-hak Tuhan. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan adalah ini. Cemburu digantikan bukan dengan masa bodoh. Ada orang yang berkata, udah dah, saya masa bodoh dah, supaya nggak sakit, supaya nggak cemburu lagi. Tidak ya. Kita gantikan cemburu dengan iman kepada Tuhan yang berkuasa. Kita serahkan, kita tetap peduli, kita tetap menyayangi. Tapi kita serahkan pasangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang nanti akan menuntut, yang nanti jawaban. Dan Dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan mengawasi dan mengejar dosa yang tersembunyi. Ya, jadi ada dua alasan yang memang merupakan masalah kepribadian dari orang itu, tetapi juga ada cemburu yang memang punya alasan yang kuat, Pak Paul ya. Betul. Dalam hal ini yang seharusnya diselesaikan dengan baik-baik gitu. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan apa, Pak Paul, dalam hal ini? Ada beberapa, Pak Gunawan. Ini akan saya tinggalkan untuk pendengar kita. Pertama, Amsal 5:21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 6:29. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menyanya, luput dari hukuman. Terakhir, Amsal 6:34. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Jadi intinya firman Tuhan menegaskan, Tuhan mengawasi. Dan yang kedua, akan ada konsekuensinya. Kita mungkin berpikir ini madu nih, perselingkuhan atau apa. Tidak, akan ada pembalasan. Jadi ya, ini yang harus dihilangkan. Kalau ini dihilangkan, kecemburuan pun juga akan hilang. Sebab memang ini kecemburuan yang berdasar. Ya, firman Tuhan yang tadi baru dibacakan pasti akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita yang mungkin punya masalah tentang kecemburuan ini. Pak Paul, terima kasih sekali. Juga Ibu Esther, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian yang setia mengikuti acara Telaga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda sudah mendengarkan perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cemburu yang merupakan kelanjutan dari bagian yang beberapa waktu lalu kami sampaikan. Nah, bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan